Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin Habibil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ahli baiti thayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, obrolan ringan kita yang tadi masih offline kita lanjutkan dengan online. Artinya mungkin sekarang dalam keadaan di recording dan bisa menjadi konten bagi Yayasan Amanah kita dan juga nanti proyek Taman Mini 99 Masjid Dunia. Berkesempatan kita semua hadir di sini, kita ditemani dan juga akan mendengarkan materi yang mungkin yang ringan, yang enak dan bermakna dalam program Kuldem. Kuliah 8 menit. Kita lebih 1 menit daripada yang sudah-sudah. Ya. Kuldem. Untuk itu dipersilahkan kepada sesepuh kita, pembina kita di yayasan, Profesor Dr. Ahmad Mubarok dan bukan Mubarak. Silakan, Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi barusan ngomongin yang dibahas-bahas tentang madu. Menarik tuh. Ya. Tapi tadi bahasnya tidak punya arah, bukan mengambil manfaat, tapi hiburan. Nah, sekarang kita bahas madu sebagai sesuatu yang punya makna pelajaran. Ya. Bukan soal madunya, tapi proses dibalik sampai ada madu. Nah, sesungguhnya ini bicara tentang karakter manusia. Ya. Madu itu sumbernya itu dari binatang kecil, yaitu lebah. Lebah itu binatang yang kecil, ya, tetapi dia punya karakter konsisten yang luar biasa. Nah, ya. Dan dari konsistensi itu kemudian melahirkan karya atau produk yang sangat istimewa dan diperuntukkan orang lain. Nah, kita lihat coba kegiatan lebah itu apa. Lebah itu kalau pergi, nggak sembarang pergi. Dia selalu pergi milih ke pohon. Apakah semua pohon dihinggapi? Tidak. Dia milih pohon yang ada bunganya. Nah, kemudian kalau sudah sampai ke pohon, apakah dia mampir-mampir ke dahan dulu, ke dulu? Enggak. Langsung ke bunganya. Nah, itu. Nah, sampai di bunga, dia serius di situ, ya. Tidak terlalu lama juga. Nah, habis itu kemudian dia pergi. Pergi kemana? Dia pergi ke sarangnya. Apa yang diambil dari bunga itu? Apa kelopaknya atau daun atau tidak? Dia hanya ngambil sari bunganya saja. Balik ke sarang. Balik lagi ke bunga. Kalau sini habis pindah ke bunga sini. Terus gitu. Sampai kemudian terkumpul di sarangnya itu ada yang namanya madu. Begitu kumpul banyak, lebah ini nggak menikmati, nggak juga menjual, disediakan untuk orang lain, yang menikmati itu kita manusia. Jadi itu adalah karakter manusia yang setiap aktivitas itu selalu dihitung mana yang bermanfaat, mana yang produktif. Dia kalau pergi selalu bertanya, pergi kemana? Emang ada apa di sana? Sampai ke tempatnya dia nggak mampir-mampir kemana-mana dulu. Langsung ke ruang di mana di situ ada pelajaran yang dapat diambil. Begitu sampai masuk, kemudian dia khusyuk duduk di situ, mendengarkan apa yang dapat dari situ. Kemudian dia balik, lalu terkumpullah di situ. Nanti diedit, jadi makalah, jadi apa segala macam. Kemudian dimanfaatkan oleh begitu banyak orang. Jadi proses lahirnya madu adalah proses konsistensi
dari seekor makhluk kecil yang namanya lebah. Jadi kalau manusia itu memiliki perilaku konsisten seperti itu, maka produknya adalah produk yang bermanfaat dan sangat berguna untuk manusia. Nah, itu contoh dari seekor lebah. Nah, Tuhan menciptakan makhluk karena sebagai pelajaran, maka akan menciptakan juga makhluk yang kebalikan daripada lebah. Kalau lebah itu konsisten, ada makhluk yang sama kecilnya, sama lincahnya, tapi dia tidak konsisten. Itu apa? Yang namanya lalat. Lalat itu lincah juga, terbang ke sana kemari, tetapi dia nggak konsisten kayak lebah. Kalau lebah hanya ke pohon, dan hanya pohon yang berbunga. Nah, itu ya. Kalau lalat, dia ke mana aja dihinggapi. Itu. Ada makanan enak, dia hinggap. Nah, kemudian diusir, terus turun ke bawah, ada tai ayam, hinggap juga di situ. Nah, kemudian kesini ada orang baru pakai bedaknya halus, hinggap juga di bedak. Nah, gitu ya. Diusir, ada orang yang jelek juga dihinggapi juga. Nah, gitu ya. Jadi semuanya dihinggapi, yang baik, yang buruk, yang kotor, yang harus dihinggapi. Ya. Nah, kalau lebah itu hanya ngambil yang terbaik dari objeknya, nah sekarang lalat diambil apa yang terbaik dari yang dihinggapi. Yang diambil bukan vitamin dari makanan, bukan dari bedak yang diambil, tetapi dari kuman-kuman yang ada di kotoran. Di mana? Dipindah dari kotoran, dipindah ke makanan, dipindah ke ini, segala macam. Nah, sehingga kemudian lalat itu menjadi sumber tersebarnya virus. Ya. Virus. Ya. Nah, ternyata manusia juga ada yang seperti itu. Dia pergi nggak pernah nanya-nanya ke mana. Dan kalau pergi, pulangnya pasti bawa yang jelek, bukannya bagus-bagus. Disebar-sebar ke mana-mana. Oleh karena itu, orang itu produknya adalah sesuatu yang menyengsarakan orang banyak. Gitu. Nah, jadi Tuhan menciptakan makhluk yang sekecil itu pun, itu ternyata adalah pelajaran. Bukan hanya dari itu. Di Quran disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan ya Tuhan, kecuali yang tidak ada maknanya. Kecuali pasti bermakna. Tidak ada yang tak bermakna. Jadi seekor lebah itu juga pelajaran bagi kita. Seekor tawon juga, seekor lalat juga pelajaran bagi kita. Begitupun nanti yang gede. Ada kuda, ada harimau, ada kelinci, ada kucing. Masing-masing itu ada pelajarannya. Nah, sesuatu yang kecil tetapi penuh dengan pelajaran itu lebih bermakna daripada yang besar tapi tidak banyak pelajarannya. Nah, jadi madu itu bukan hanya madunya ya yang mempunyai makna, tapi proses terjadinya madu ada pelajaran yaitu tentang karakter manusia ya, karakter manusia. Nah, karakter itu bisa dibentuk, maka ada namanya pendidikan karakter. Maka orang brengsek bisa dirubah menjadi baik. Nah, ada yang tidak bisa berubah, itu yang namanya temperamen. Temperamen nggak bisa berubah, ya, karena dia bersumber dari fitrah. Karena nggak bisa berubah, maka produk dari temperamen itu nggak dosa. Tapi dari karakter bisa mengakibatkan pahala dan dosa, ya. Seperti orang yang kalau kalau marah pasti keras itu ya. Kalau sumbernya temperamen dia nggak dosa karena nggak bisa berubah. Berubahnya sedikit sekali. Maka orang pemarah itu nggak bisa berubah. Tapi kalau marah karena karakter ya itu melahirkan dosa atau melahirkan pahala. Nah, jadi saya kira cukup sekian saja karena sudah jam berapa tadi? Jam 17. 17 ya 7 ya. Maka berikutnya boleh direkam, boleh tidak, tanya jawab. Ya.
Tanya boleh takjilannya apa juga boleh. Ya, ya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.